Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Jayanti dari kelas 12 TKJ 2 absen 9. Di sini saya akan menunjukkan praktikum shared hosting. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah VirtualBox yang mana kita sudah melakukan instalasi untuk Linux Debian-nya yang nantinya akan kita gunakan untuk praktikumnya. Kemudian kita akan menambahkan adapternya terlebih dahulu. Kemudian di sini adapternya menggunakan yang pertama yaitu menggunakan host only adapter. Ini kemudian permissis modenya allow all. Jadi nanti host only adapter ini nantinya akan terhubung dengan kliennya. Kemudian untuk adapter 2 menggunakan grid adapter permissis mode allow all. Jadi untuk adapter kedua ini nantinya akan terhubung ke internet. Kemudian kita OK dan langsung kita jalankan, kita klik start. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya ini kita login dengan root, kemudian passwordnya kita masukkan password dari Linux Debian yang sudah kita atur saat instalasi. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk IP address-nya, kita masuk ke nano /etc/network/interface, kemudian kita enter. Nah, di sini kita atur untuk adapternya. Jadi di sini konfigurasi IP yang saya lakukan yaitu ini pada adapter pertama tadi sudah saya atur dengan host only. Jadi IP-nya saya menggunakan IP static dengan IP address 192.168.9.254, netmask 255.255.255.0. Kemudian di sini ada auto ETH 0.20. Jadi untuk auto ETH 0.20 ini adalah IP yang akan digunakan untuk webnya. Dan di sini nanti ada 3 web, yaitu diantaranya ini pada auto ETH 0.20 ini adalah adapter yang masih pada adapter pertama, namun kita menambahkan komennya itu ditambahi dengan .20. Dan ini di bawahnya juga ETH 0.21, yang mana itu nanti IP juga digunakan untuk web. Dan untuk auto ETH 0.20 ini IP-nya 192.168.9.10, netmask 255.255.255.0. Kemudian untuk auto ETH 0.21 ini IP-nya 192.168.9.20, netmask 255.255.255.0. Untuk auto ETH 1 atau adapter yang kedua, tadi kita sudah setting menggunakan grid adapter yang mana nantinya akan terhubung ke internet. Jadi untuk IP-nya saya buat DHCP. Kemudian jika sudah kita Ctrl O, kemudian kita enter, lalu Ctrl X. Selanjutnya ini kita restart dengan komennya service networking restart, atau bisa juga dengan komen etc ini.d networking restart. Kemudian ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan instalasi untuk bin 9 atau DNS server, kemudian MySQL, PHP, dan lain-lainnya. Jadi kita install dulu, tapi ini kita clear. Sekarang kita lakukan instalasinya. Ini kita install dengan komennya yaitu apt minget install, kemudian bin 9, setelah itu MySQL server, kemudian jadi ini komennya apt minget install bin 9 MySQL min server php myadmin spasi apache 2. Jadi nanti kita akan install bin 9, kemudian MySQL server, php admin, kemudian apache 2. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian kita sudah selesai untuk instalasi bin 9, web server, MySQL, dan lain-lainnya ini. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita lakukan instalasi sekali lagi untuk cek DNS-nya nanti, atau untuk agar saat kita nanti jalankan komen nslookup itu bisa. Jadi kita install dulu, komennya tetap sama, tapi pada setelah bin 9 ini kita tambahkan DNS utils, kemudian kita spasi. Jadi komennya tetap sama, namun kita tambahi DNS utils, kemudian kita enter. Nah, ini berarti ini tandanya sudah diinstal. Jadi ini
hasilnya 0 upgrade, 0 newly installed ini tadi saya sudah diinstal, jadi kalau belum install sama sekali itu nanti hasilnya yang keluar atau outputnya itu banyak, jadi bisa nanti ada komen untuk milih Y, N seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke DNS-nya, directory, itu ini kita clear dulu, kemudian kita masuk ke CD, kemudian spasi /etc/bin kemudian nah ini kita sudah masuk di directory bin-nya. Kemudian kita jalankan komen ls untuk mengetahui isi dari directory bin ini. Nah, di sini isinya ada db.0, db127, kemudian db lokal, nameconf, default zones, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita lakukan konfigurasi pada file di DNS ini atau di bin 9 ini, kita copy dulu beberapa filenya dengan komennya dp, kemudian file yang akan di-copy. Saya akan copy db lokal, kemudian nama dari file barunya. Jadi db lokal titik spasi db titik debi. Nah, jadi seperti ini, db.db ini adalah nama file baru dari db lokal yang sudah di-copy, dan kita enter. Di sini saya copy lagi db.db2, kemudian sekali lagi dengan db.db3. Kemudian kita copy sekali lagi, yaitu sekarang tadi kita copy-nya pada db lokal, sekarang kita copy pada db127, kemudian db192. Jadi db127 ini adalah file dari bin, kemudian db192 ini adalah nama file dari hasil copy dari db.127. Kemudian kita enter. Sekarang kita masuk untuk konfigurasinya. Kita masuk ke nano, kemudian name.conf.local, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada sintaknya, saya sudah menambahkan sintaknya. Di sini kita tambahi dengan tanda kurung kurawal, kemudian tanda titik koma. Nah, jadi seperti ini sintaknya. Zone.2 debi.net. Debi.net ini adalah nama domainnya. Di sini ada 3 domain. Yang pertama debi.net, kemudian ini debi2.net, dan yang ketiga yaitu debi3.net. Dan untuk filenya yang debi.net ini filenya ada di etc bin/db.db, tadi sudah kita copy di awal. Kemudian untuk db2 ini filenya ada di /etc/bin/db.db2. Yang ketiga filenya, domain yang ketiga filenya ada di bin db.db3, dan yang terakhir ini adalah IP-nya, tapi penulisannya itu dibalik. Jadi karena IP-nya sebenarnya yaitu 192.168.9.254. Di sini saya mengaturnya yaitu 9.168.192, jadi dibalik. Kemudian untuk filenya ini letaknya di etc bin/db.192 yang tadinya sudah kita copy juga. Kemudian jika sudah, sekarang kita Ctrl O, kemudian kita enter, selanjutnya kita Ctrl Y. Nah, selanjutnya konfigurasi selanjutnya kita masuk ke file yang sudah kita copy tadi dengan nama kita. Kita masuk ke nano, kemudian db.debi. Nah, di sini kita komennya seperti ini. Jadi untuk localhost-nya saya ganti dengan debi.net, kemudian IP-nya saya gunakan IP dari Linux Debian pada adapter pertama. Kemudian di sini saya rubah menjadi www. Setelah itu ini localhost-nya jangan lupa untuk dirubah semuanya. Di sini debi.net, kemudian IP-nya juga sudah dirubah. Kemudian jika sudah, kita Ctrl O, kemudian kita enter, Ctrl X. Selanjutnya kita masuk ke file selanjutnya. Jadi setelah masuk ke db.debi, kemudian kita masuk ke db.debi2.
Nah, di sini konfigurasinya atau komennya itu seperti ini. Jadi untuk localhost-nya saya ganti dengan debi2.net. Kemudian untuk IP-nya saya menggunakan IP pada ETH0.20 tadi, yaitu IP-nya 192.168.9.10. Kemudian di sini juga saya ganti menjadi www. Jika sudah, kita Ctrl O, kemudian kita Enter, selanjutnya Ctrl X, kita masuk ke file yang selanjutnya, ke file DNS, yaitu yang db.db3. Nah, ini konfigurasinya juga sama, cuman pada localhost-nya menggunakan nama domainnya yaitu db3.net, kemudian IP-nya menggunakan IP dari ETH0.21 tadi, yaitu yang mana IP-nya 192.168.9.20. Kemudian jika sudah, kita Ctrl O, kemudian kita Enter, selanjutnya kita Ctrl X, kemudian konfigurasi selanjutnya yaitu kita masuk ke nano, kemudian db.192, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk localhost-nya saya ganti menjadi debi.net. Kemudian untuk di sini sintaksnya atau komennya juga saya tambahi. Jadi di sini localhost-nya itu debi.net, kemudian ada debi2.net, debi3.net, dan ini 254 ini adalah digit terakhir dari IP pada debi.net, kemudian begitupun dengan 10 dan juga 20 ini. Setelah itu kita kalau sudah kita Ctrl O, kemudian kita Enter, selanjutnya kita Ctrl X, kita masuk di nano, kemudian /etc/resolve.conf. Nah, ini seperti ini ya untuk IP 192.168.0.114, name server 192.168.0.114 ini kita off-kan, kita beri tanda pagar, kemudian sisanya kita biarkan, kita hidupkan, kita nyalakan. Kemudian jika sudah, kita Ctrl O, kemudian Enter, Ctrl X. Ctrl X, sekarang kita restart untuk bin 9-nya dengan komennya yaitu service bin 9 restart. Kemudian ini kita tunggu untuk proses restartnya. Setelah itu kita langsung masuk ke NS Lookup. Jadi kita cek apakah yang tadinya kita membuat domain, tadi kita konfigurasi untuk DNS atau bin 9-nya itu sudah berhasil atau belum. Kita cek dengan NS Lookup ini. Komennya yaitu NS Lookup. Kemudian nama domainnya tadi yaitu debi.net. Jadi NS Lookup debi.net, kemudian kita enter. Nah, di sini server 192.168.0.114 itu IP DHCP-nya atau IP yang didapat dari internet. Kemudian untuk name-nya debi.net itu nama domainnya dengan IP address 192.168.9.254. Selanjutnya kita akan ke domain yang kedua. Tadi namanya yaitu debi2, jadi NS Lookup debi2.net, kemudian kita enter. Nah, di sini servernya tetap sama yaitu 192.168.0.114. Kemudian untuk nama domainnya debi2.net, addressnya 192.168.9.10. Kemudian untuk domain yang ketiga yaitu debi3.net. Nah, di sini untuk servernya 192.168.0.114 dan NIM-nya debi3.net, addressnya 192.168.9.20. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan NS Lookup lagi. Namun, jika sebelumnya kita menggunakan nama domain, sekarang kita menggunakan IP. Jadi ini kita clear dulu. Kemudian kita jalankan ini NS Lookup. Kemudian IP address pada domain yang pertama yaitu 192.168.9.254. Kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk servernya 192.168.0.114, kemudian di sini 254.9.168.192.in min.addr.arpa. Jadi IP-nya itu terbalik. Name-nya debi.net, jadi sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya, yaitu domain debi.net, yaitu mempunyai IP 192.168.9.254. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita cek untuk domain yang debi2.net tadi,
IP-nya 192.168.9.10, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah benar ya. Kemudian ini IP-nya juga 10.9.168.192. Ini dibalik untuk IP-nya, kemudian name-nya db2.net. Kemudian kita cek selanjutnya yang ketiga, yaitu domain ketiga db3, IP-nya 192.168.9.20. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah benar, berarti konfigurasi yang tadi kita lakukan sudah benar atau sudah berhasil. Selanjutnya, kita masuk untuk konfigurasi pada Apache 2 atau web servernya. Ini kita clear dulu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke cd/etc/apache2. Ini komennya cd/etc/apache2, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ls untuk mengetahui isi dari direktori Apache 2 ini. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke sites min available. Jadi kita komennya yaitu cd sites min available, kemudian kita enter. Di sini kita ls lagi. Nah, di sini ada file default. Nah, di sini kita copy dulu dengan komennya gp, kemudian default, nama file barunya. Di sini saya beri nama Debbie, kemudian Debbie 2, selanjutnya Debbie 3. Kemudian ini Debbie 3. Setelah itu kita lakukan konfigurasi pada file-file yang sudah kita copy tadi. Kita cek dulu. Nah, di sini ada filenya Debbie 2, Debbie 3, kemudian default min SSL. Jadi pertama kita masuk dulu ke nano, kemudian Debbie. Nah, di sini untuk portnya menggunakan 80, kemudian server name www.debbie.net, server alias debbie.net, kemudian untuk server admin webmaster at localhost. Kemudian untuk dokumen rootnya ini saya rubah menjadi /home/debbie.net. Kemudian pada direktori juga saya rubah menjadi /home/debbie.net. Kemudian kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya kita akan ke Debbie 2. Nah, di sini juga sama, tapi pada server name-nya yang tadinya itu www.debbie.net. Sekarang karena ini menggunakan domain yang kedua tadi, atau file yang kedua, ini www.debbie2.net. Kemudian server alias debbie2.net, kemudian untuk dokumen rootnya dan direktorinya menggunakan /home/debbie2.net. Kemudian kita simpan, Ctrl X, Enter, Ctrl X. Kemudian kita ke nano Debbie 3. Di sini juga sama. Untuk server name www.debbie3.net, server alias debbie3.net. Jadi untuk namanya kita tinggal rubah saja. Dan untuk direktorinya di sini menggunakan dokumen root ini dan juga direktorinya menggunakan /home/debbie3.net. Kemudian kita simpan, Ctrl O, kemudian Enter, dan Ctrl X. Selanjutnya kita jalankan ls. Nah, di sini sudah ada Debbie 2, Debbie 3 default. Nah, sekarang kita akan mendisable untuk defaultnya, yaitu komennya A2 di site default. Kemudian kita enter. Nah, jadi ini hasilnya site default already disabled. Jadi untuk default 2 ini sudah disable. Untuk default min SSL ini juga kita disable. Jadi komennya tetap sama. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk Debbie 2, Debbie 3 ini kita akan mengenable-nya dengan komennya yaitu A2 nsite, kemudian Debbie. Sini kita enter, site Debbie already enable. Jadi selanjutnya untuk Debbie 2, komennya tetap sama. A2 nsite Debbie 2 karena Debbie sudah, yang namanya Debbie saja sudah, sekarang yang Debbie 2. Kemudian sekarang yang Debbie 3. Nah, hasilnya yaitu site Debbie 3 already enable. Selanjutnya kita akan membuat directory yang ada pada virtual host tadi. Caranya yaitu
make directory mkdir /home/debi.net, kemudian kita enter. Selanjutnya yaitu kita buat untuk directory selanjutnya. Ini make directory /home/debi2.net, kemudian make directory /home/debi3.net. Kemudian sekarang kita masuk ke directory home. Komennya yaitu cd/home. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di directory home-nya. Sekarang kita coba ls. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada debi.net, domainnya debi.net, dan kita sudah membuat direktorinya, kemudian debi2.net dan debi3.net. Sekarang kita coba masuk di salah satu direktorinya. Saya coba masuk di debi2.net, komennya cd debi2.net, kemudian /. Nah, ini kita sudah berhasil masuk di debi2.net, di direktori debi2.net. Sekarang kita coba ls. Nah, di debi2.net ini tidak ada file apa-apa, jadi pas kita jalankan ls itu tidak ada hasilnya seperti ini, karena kita belum menambahkan file apapun. Sekarang langsung saja kita jalankan komen nano index.html. Nah, ini filenya kosong. Jadi pada file index.html ini, tadinya kan pada direktori debi2.net tadi tidak ada isinya, tidak ada file apapun. Kemudian kita jalankan komennya nano index.html, maka akan langsung tampilannya akan masuk ke sebuah file seperti ini. Jadi nanti file index.html ini otomatis akan berada pada direktori debi2.net. Nah, jadi untuk sintaksnya seperti ini. Yang pada baris pertama yaitu HTML body H1, selamat datang di website .2@debi2.net, ini untuk judulnya. Kemudian www.debi2.net, kemudian ini ada php myadmin database debi2.net, ini nanti akan mengarah ke database php myadmin. Kemudian di sini ada debi2.net 10.000 panel hosting, kemudian ada debi.net web@debi.net, jadi ini nanti akan mengarah ke domain debi.net. Kemudian yang ketiga ini juga ada debi3.net yang akan mengarah ke website di domain debi3.net. Kemudian kita simpan dengan Ctrl O, kemudian kita enter, lalu Ctrl X. Selanjutnya kita keluar dari direktori home debi2.net ini dengan komennya cd. Nah, selanjutnya kita masuk ke direktori debi.net. Tadi kita sudah masuk ke debi2.net, sekarang kita masuk ke debi.net. Kemudian kita ls, ini tidak ada filenya. Kemudian kita langsung saja nano index.html. Nah, setelah itu kita konfigurasikan seperti tadi. Nah, jadi untuk di indeks HTML pada direktori debi.net ini seperti ini. Tetap sama komennya, tapi untuk yang tadinya debi2.net, ini kita ubah menjadi debi.net. Kemudian di bawah ini yang www.debi.net, kemudian tadi kan debi2.net, sekarang debi.net, kemudian database-nya debi.net, panel hosting debi.net. Setelah itu untuk webnya di sini web debi2.net dan juga web debi3.net. Kemudian kita simpan Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Sekarang kita beralih ke cd pada kita masuk ke direktori debi3 dengan komennya cd/home/debi3.net, kemudian kita enter. Di sini kita masuk lagi ke nano index.html. Nah, di sini komennya juga masih tetap sama, cuman untuk kita tadinya debi2.net sudah, debi.net sudah, sekarang debi3.net. Jadi untuk www.debi3.net, kemudian database-nya juga kita ubah menjadi debi3.net, panel hosting juga. Kemudian di sini untuk webnya menjadi debi.net dan juga debi2.net. Kemudian kita simpan Ctrl O, enter, kemudian Ctrl X. Selanjutnya,
Nah, setelah kita sudah selesai untuk konfigurasi pada file index.html ini, sekarang kita langsung masuk ke kliennya. Kita masuk ke control panel. Jadi kita masuk di control panel, kemudian di sini network and internet, kemudian network and sharing center. Di sini kita tunggu dulu masih loading, kemudian change adapter setting. Nah, di sini pada VirtualBox host only network ini kita klik kanan, kemudian kita properties. Setelah itu di sini kita pilih TCP/IP, kemudian kita properties lagi. Selanjutnya di sini IP-nya adalah 192.168.9.5. Ini boleh diganti, boleh tidak. Di sini saya ganti menjadi 192.168.9.1. Untuk default gateway-nya kita gunakan IP pada adapter pertama di Linux Debian tadi. IP-nya yaitu 192.168.9.254. Dan untuk DNS-nya juga 192.168.9.254. Kemudian kita OK. Ini yes, kemudian di sini kita close. Nah, setelah itu sekarang kita masuk ke Chrome. Jadi kita masuk di Chrome dulu. Nah, sekarang kita coba masuk di domain yang sudah kita buat tadi. Kita coba di sini debi.net. Kemudian kita enter, kita tunggu dulu, ini proses loadingnya. Nah, ini tampilannya seperti ini karena tadi kita saat setting atau konfigurasi pada index.html tadi, kita mengaturnya seperti ini. Dan sekarang kita coba di debi2.net. Jadi debi2.net, kemudian kita enter. Nah, ini hasilnya juga seperti ini karena konfigurasi yang kita lakukan. Jadi tampilannya seperti ini. Sekarang yang terakhir kita coba di debi3.net. Kemudian kita enter. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya juga seperti ini, karena seperti yang sudah saya bilang bahwa tadi kita konfigurasi atau mengatur sintaksnya atau komennya itu seperti ini. Kemudian sekarang kita coba masuk di database. Ini masih loading, kita tunggu dulu. Nah, untuk username-nya di sini kita isikan dengan root, kemudian password-nya kita isi dengan password yang tadi sudah kita atur. Kemudian kita klik go. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Kita sudah masuk di PHP My Admin ini. Sekarang kita masuk ke privilege. Nah, di sini sudah ada pengguna-penggunanya, yaitu ini ada root, kemudian Debian SES main. Sekarang kita tambahkan untuk usernya dengan klik ini add new user. Kita klik, kemudian name-nya di sini saya namai dengan Debbie. Kemudian untuk passwordnya saya isi dengan passwordnya boleh diisi terserah. Kemudian kita tulis ulang passwordnya. Kemudian setelah itu kita create user. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini sudah berhasil untuk menambahkan usernya. Sekarang kita buat lagi. Jadi di sini kita akan membuat 3 user. Untuk yang kedua ini saya namai dengan Debbie2. Kemudian untuk passwordnya seperti ini, kemudian create user, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai dibuat. Kemudian satu lagi berarti ini saya namai Debbie3. Untuk passwordnya juga jangan lupa diisi dan ditulis ulang passwordnya. Setelah itu jika sudah, sekarang kita create user. Kita tunggu. Nah, jadi untuk user ini, user Debbie, Debbie2, Debbie3 ini, jadi nanti pas kita masuk di debbie2.net PHP My Admin, itu nanti kita loginnya, usernya menggunakan user ini, menggunakan user Debbie, Debbie2, Debbie3, dan untuk passwordnya menggunakan password yang sudah kita setting tadi. Kita coba ya, di sini debbie.net/php My Admin. Kemudian kita enter, ini kita tunggu dulu loadingnya. Nah, ini usernya kita isi dengan Debbie, karena ini kita ada di website debbie.net. Username-nya kita isi Debbie, dan passwordnya kita isi password yang sudah kita setting tadi. Kemudian kita klik go, kita tunggu dulu. Nah, ini kita sudah berhasil login pada debbie.net. Jadi saat kita masuk di debbie.net PHP My Admin, itu kita loginnya menggunakan user dan juga password yang tadi sudah kita buat.
Dan kemudian sekarang kita coba untuk masuk di debi2.net ini ya. Kita klik masuk di database-nya, atau kita bisa langsung search di debi2.net, kemudian /phpMyAdmin, ini usernya, kita masukkan debi2, kemudian passwordnya. Setelah itu kita klik go. Ini kita tunggu dulu untuk proses loginnya. Ini masih loading. Nah, jadi ini seperti ini juga bisa login dengan menggunakan user dan password yang sudah kita atur tadi. Kita bisa masuk di debi2.net, phpMyAdmin. Kemudian kita coba di debi3.net, kita coba masuk di database-nya atau masuk di phpMyAdmin. Ini usernya kita masukkan lagi. Di sini saya menggunakan debi3. Kemudian passwordnya juga kita masukkan, kita klik go. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, jadi ini juga bisa ya, bisa untuk masuk atau login ke phpMyAdmin. Jadi ketiga website tersebut bisa kita lakukan untuk login ke phpMyAdmin menggunakan user dan juga password yang sudah kita setting. Sekian untuk praktikum kali ini, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.